Halo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Heman Azria Putra dengan NPM 21189. Saya berasal dari Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 oleh dosen pengampu saya Dr. Haji Siti Aisyah SPD MMMH. Di video kali ini saya akan membahas apakah itu hukum perniagaan. Hukum perdagangan internasional adalah hukum yang dikenal dengan sebutan hukum perdagangan internasional, yang dimana perdagangan internasional ini merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang sangat cepat di bidang ilmu hukum. Nah, dari sini perlu kita ketahui bahwa hukum perdagangan internasional ini sangatlah penting dikarenakan bidang ilmu ini sangat mempengaruhi kondisi-kondisi ekonomi di suatu negara. Nah, perlu juga kita lihat dari latar belakang definisi tersebut berdampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagangan internasional. Nah, dari sini ada yang menemukan pendapat menurut Smithkopf menguraikan bidang-bidang berikut sebagai bidang cakupan bidang hukum ini, yaitu yang terdiri dari pertama, jual beli dagang internasional, yaitu terdiri dari yang pertama, pembentukan kontrak, kedua, perwakilan-perwakilan dagang, dan yang ketiga, pengaturan penjualan eksklusif. Nah, ada juga yang terdiri dari surat-surat berharga, dan yang ketiga, hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional. Dan yang keempat, adanya asuransi. Yang kelima, adanya pengangkutan melalui darat, kereta api, laut, udara, dan perairan pedalaman. Dan yang keenam, adanya hak milik industri. Dan yang ketujuh, adanya arbitrase komersial. Nah, dari sini perlu kita ketahui semuanya, apakah tujuan dari hukum perdagangan internasional ialah sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT atau yang bisa kita sebut dengan General Agreement of Tariffs and Trade pada tahun 1947 yang termuat dalam preambelnya. Tujuan tersebut adalah tidak jauh dengan terdirinya dari yang pertama, mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan internasional yang bisa merugikan negara lain. Dan yang kedua, ialah bagaimana meningkatkan dari volume perdagangan dunia. Dan yang ketiga, meningkatkan standar hidup manusia. Dan yang keempat, meningkatkan lapangan tenaga kerja. Dan yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan yang kelima, meningkatkan pemanfaatan dari berbagai sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Nah, dari sini perlu kita ketahui hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui dari apa itu hukum perdagangan internasional. Nah, dari sini menurut Smithkopf, hukum perdagangan internasional ialah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang bersifatnya hukum perdata, yang dimana hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Jika kita lihat perkembangan dari hukum perniagaan internasional, maka akan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, di mana masa awal bidang ini lahir dari praktek-praktek perdagangan, juga hukum ini diciptakan oleh para pedagang dan dikenal dengan istilah Lex Mercatoria atau Law of Merchant. Dan yang kedua, masa di mana dicantumkan dalam hukum nasional. Dan yang ketiga, masa di mana lahirnya hukum perniagaan internasional dan lahirnya organisasi internasional yang membidangi perdagangan internasional. Di dalam hukum ini juga terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang mengatur jalannya perniagaan internasional, yaitu yang pertama bisa kita sebutkan kebebasan berkontrak, yang kedua Pacta Sunt Servanda, dan yang ketiga bagaimana penyelesaian konflik
melalui arbitrase. Dan yang keempat, yaitu bagaimana cara kebebasan dari kita berkomunikasi. Nah, untuk lebih mengenal hukum perniagaan dan internasional dan pengaruhnya bagi Indonesia, dalam ilmu hukum itu sebenarnya terdapat banyak sekali bidang-bidang pembahasan. Salah satunya hukum perniagaan internasional. Hukum perniagaan internasional biasa dikenal dengan sebutan hukum perdagangan internasional, di mana perniagaan internasional ini merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang sangat cepat di bidang ilmu hukum. Oleh karena itu, sangat diketahui bahwa hukum perniagaan internasional ini memiliki peranan yang sangat cukup besar dalam melihat pengaruh kondisi ekonomi dari setiap negara. Dan ini sangat perlu diketahui bahwa dengan mempelajari ilmu ini kita akan memerlukan bantuan ilmu lainnya. Contohnya, dalam proses pembayaran, dalam hukum perniagaan internasional akan sangat berkaitan dengan disiplin ilmu keuangan dan juga perbankan. Juga perlu diingat bahwa dalam hukum perniagaan internasional terdapat subjek hukum seperti negara, organisasi internasional, individu, dan bank. Nah, bagi Indonesia, hukum perniagaan internasional ini sangatlah penting, yaitu bisa kita lihat terdiri dari segi ekspor dan impornya. Dikarenakan dalam proses ekspor dan impor, Indonesia mendapatkan suatu banyak keuntungan, yakni Indonesia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakatnya, sedangkan bagi negara asal akan mendapatkan keuntungan pendapatan devisa dari perdagangan yang dilakukan tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai sebuah negara harus menganggap bahwa penting tentang hukum perdagangan atau perdagangan internasional ini, di mana hal bertujuan untuk setiap negara dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan baik, sehingga negara tidak kehilangan sumber daya tersebut. Dengan begitu, setiap warga negara yang ada di dunia, terutama khususnya Indonesia, dapat menikmati standar hidup yang baik, karena kegiatan perniagaan internasional juga berkontribusi dalam PDB negara dan dapat meningkatkan pertumbuhan PDB negara tersebut. Dikarenakan dari hal-hal di atas, maka Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara harus memainkan peran yang sangat besar dalam perdagangan atau perniagaan internasional. Selain itu juga, Indonesia harus mendapatkan manfaat dari perniagaan internasional atau perdagangan internasional yang dilakukannya, atau dapat kita simpulkan dengan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan dengan baik dampak positif dari hukum perniagaan internasional. Maka Indonesia bisa mengangkat derajat sumber daya manusianya, karena akan terbentuk kesejahteraan, lapangan pekerjaan akan terbuka lebar, dan manfaat dari positif lainnya. Seperti tujuan dari hukum perdagangan internasional yang tertuang dalam GATT 1947, yaitu meningkatkan standar umat manusia, meningkatkan lapangan pekerjaan, mencapai perdagangan internasional yang stabil, dan menghindari kebijakan yang merugikan negara lain, serta meningkatkan volume perdagangan dunia dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Baik, sekian video dari saya. Bila ada salah kata baik dari perkataan maupun pengucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian dan terima kasih.